Swastiastu, saya Ninyoman Yuliarni akan dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya dilahirkan di Desa Kamasan pada tanggal 6 Juli 1960 dan pendidikan saya lalui di Kabupaten Klungkung mulai dari SD, SMP, dan SMA. SD saya di SD 4 Kamasan, SMP di SMP Negeri 1 Klungkung, SMA di SMA Negeri 1 Klungkung, dan pendidikan perguruan tinggi saya awali dengan diploma 1 di FKIE IKIP Negeri Yogyakarta, jurusan matematika, program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, S2 di program Pascasarjana Universitas Brawijaya, S3 di program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana mulai 1 Januari 1986. Saya dikukuhkan di bidang ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Saya mengambil judul orasi implementasi penguatan kelembagaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Bali. Ini saya angkat sebagai suatu judul dari orasi saya oleh karena kita ketahui bersama bahwa UMKM walaupun beberapa kali mengalami suatu permasalahan oleh karena adanya krisis ekonomi, akan tetapi dia masih tetap bertahan sebagai sektor unggulan. UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap PDB, mampu mengurangi tingkat kemiskinan, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, juga mampu menghimpun investasi. Walaupun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM juga cukup bervariasi. Misalnya, lemah di dalam sumber daya manusia, lemah di dalam permodalan, lemah di dalam akses permodalan, lemah di dalam teknologi. Demikian juga terkait dengan adopsi dan inovasi teknologi yang sangat berkembang dewasa ini. Menuju kemandirian UMKM yang diharapkan berkembang sampai ke periode berikutnya secara berkesinambungan, maka dibutuhkan peran semua kelembagaan termasuk peran pemerintah di dalam fasilitatornya untuk memberikan pendampingan, pelatihan, kemudian sharing pengetahuan untuk meningkatkan keberdayaan UMKM. Demikian juga di dalam memfasilitasi kelemahan di bidang permodalan, maka peran lembaga keuangan sebagai sumber-sumber permodalan termasuk LPD, koperasi, demikian juga BUMDes sangat dibutuhkan. Untuk melakukan suatu transaksi antar pelaku UMKM dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai sumber pendanaan, di sini dibutuhkan suatu kejujuran, suatu norma, suatu kemauan untuk mengikuti suatu aturan. Oleh karena jika kita melanggar aturan yang sudah ditegakkan tersebut, maka akan kena sanksi. Maka dari itu, sebagai suatu pelaku UMKM tersebut, maka modal sosial yang kuat juga akan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan, akan mendukung produktivitas, juga akan mendukung kemandirian, dan juga akan mampu meningkatkan pemberdayaan dari UMKM tersebut. Manfaat dari hasil riset yang saya lakukan bagi si pelaku UMKM dan masyarakat pada umumnya. Jika pelaku UMKM sudah mengetahui bahwa permasalahannya dia itu adalah di bidang pendanaan, maka mereka bisa menggunakan sumber-sumber pendanaan seperti lembaga perkreditan desa, koperasi, BUMDes milik desa tersebut, sehingga dia akan mampu melakukan kegiatan usaha sehingga dia akan mampu berdaya. Maka dari itu harus terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan baik bagi lembaga keuangan tersebut maupun
terkait dengan kebutuhan modal dari pelaku UMKM yang dikuatkan oleh modal sosial. Oleh karena kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut tidak bisa lepas dari kejujuran yang harus diberikan oleh pelaku UMKM tersebut, sehingga jika dia meminjam modal misalnya, dia diyakini akan mampu mengembalikan, kemudian dia akan dipercaya untuk meminjam pada periode berikutnya, sehingga ada saling kepercayaan antara pelaku UMKM maupun dengan si pendana tersebut, si lembaga yang menyediakan pendanaan tersebut. Sehingga di sini ada semacam resiprokal, saling percaya dan mempercayai, sehingga proses transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik. Itu yang perlu diketahui oleh para pelaku UMKM maupun si pemberi dana dalam bentuk kelembagaan ini, sehingga ada suatu transaksi yang saling mempercayai yang merupakan penguatan daripada modal sosial dari kedua belah pihak tersebut, menjalin hubungan atau jaringan yang kuat antar pelaku UMKM dengan pengelola LPD misalnya, pelaku UMKM dengan pemasok bahan baku misalnya. Itu harus terjalin dengan hubungan yang kuat dalam bentuk hubungan yang saling percaya mempercayai, sehingga transaksi akan berjalan dengan baik. Komitmen saya sebagai dosen dan sekaligus sebagai guru besar tidak lepas dari peran saya sebagai dosen untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi terkait dengan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan pendidikan, saya sebagai dosen di dalam mengajar misalnya harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, memberikan teknik-teknik analisis yang sesuai, sehingga mahasiswa tersebut pada saat nanti dia melakukan suatu riset sudah dibekali dengan teori-teori dan teknik analisis yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan RPS, sesuai dengan silabus, kemudian informasi terkait dengan referensi, kita berikan informasi terkait dengan referensi dengan tahun-tahun penerbitan yang lebih baru misalnya, seperti itu. Di samping itu juga diberikan semacam jurnal yang bisa dirujuk sebagai suatu referensi, sehingga mahasiswa akan mengetahui dan memahami bahwa apa yang dia lakukan di dalam riset itu sudah didukung oleh teori dan juga hasil-hasil riset sebelumnya. Nah, di dalam hal untuk menunjang proses pembelajaran tersebut, jelas capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang mendukung mahasiswa di dalam mengaplikasikan visi daripada universitas, visi daripada fakultas, demikian juga visi daripada program studi yang menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, itu akan tercapai oleh karena proses pembelajaran dilakukan dengan proses yang sudah bagus. Di bidang penelitian, saya akan melakukan suatu riset baik kualitas maupun kuantitas yang menggunakan hibah-hibah kompetisi, sehingga dari hasil riset tersebut akan menghasilkan output dalam bentuk buku ajar maupun dalam bentuk jurnal-jurnal yang dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, ada semacam hilirisasi hasil-hasil riset yang saya lakukan sehingga sampai kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dengan bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait maupun bekerja sama dengan pelaku kelembagaan sebagai sumber pendanaan tersebut, sebagai narasumber, dan kita melakukan pendampingan dan pelatihan kepada mereka, maka hasil-hasil riset tersebut dapat diimplementasikan dalam wujud pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat secara umum akan mengetahui hasil-hasil riset yang dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi. Demikian orasi yang saya sampaikan.
Om Santi 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 Om.